Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang rasanya saya Laili Fitria kembali menyapa Anda dalam program Dialog Khusus. Selama 1 jam ke depan kita akan berbincang tentang gempur rokok ilegal, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita para narasumber yang akan memberikan pemahaman untuk kita tentang gempur rokok ilegal. Yang pertama, narasumber yang pertama sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan, Bapak Dr. Andes Haji Mohni MM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Bagaimana kabarnya Pak? Baik-baik saja, mudah-mudahan kita semua ke depan tambah sehat. Amin, amin. Dan untuk narasumber yang kedua, Kepala Humas Bea Cukai Madura Bapak Zainul Arifin SE MAP. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat tetap selalu. Semangat. Gempur rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Dan kemudian narasumber yang ketiga, Bapak Kasatpol PP Kabupaten Bangkalan Bapak Rudianto SOS MM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah tetap sehat. Semangat Pak ya. Semangat selalu. Harus selalu. Gempur rokok ilegal. Gimana Pak, sudah sarapan, sudah makan siang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau belum nanti bisa setelah dialog ya Pak ya. Saya masih nervous. Tetap harus semangat Pak ya. Nah, untuk yang kita akan membahas tentang gempur rokok ilegal di Kabupaten Bangkalan. Jadi yang pertama saya ingin kepada Bapak Zainul Arifin, Kepala Humas Bea Cukai Madura. Tentu sudah banyak nih masyarakat Madura, terutama juga Kabupaten Bangkalan khususnya ini sudah banyak yang paham apa bea cukai, apa DBHCHT itu. Namun kita tetap menghargai masyarakat yang masih belum paham betul tentang apa bea cukai, apa DBHCHT. Ya terkadang mereka ya ikut sosialisasi, tapi ini apa bea cukai, apa DBHCHT, apa gitu, fungsinya apa, perannya apa gitu. Mungkin sekilas dengan sangat jelas Bapak bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa apa sih fungsi, peran dan tugas dari bea cukai. Baik, terima kasih Mbak Leli. Pemirsa sekalian, alhamdulillah kami dari Bea Cukai ya, Bea Cukai Madura. Jadi sering salah diartikan. Karena kebetulan kantor kami ada di Pamekasan, seringnya disebut Bea Cukai Pamekasan Pak Wagub ya. Padahal sebenarnya secara nomenklatur kami adalah Bea Cukai Madura, karena wilayah kami meliputi 4 kabupaten di Pulau Madura ini. Ada dari mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan sampai Sumeneb, termasuk seluruh kepulauannya. Jadi kami hadir dari Bea Cukai Madura ini sebenarnya fungsi utama kalau di Madura ini karena terkenal dengan tembakonya yang luar biasa, melimpah, kemudian ada industri hasil tembakau di sana dalam hal ini rokok ya. Kalau kami bicara fungsi utama, sebenarnya fungsi utama kami adalah mengawasi peredaran hasil tembakau ini, rokok ya, tuntunan di Madura. Tapi sebenarnya tidak tertinggal juga ada fungsi-fungsi lain, Mbak. Kalau dari bea cukai ini sebenarnya kan ada terkandung 2 makna, ada bea, ada cukai gitu ya. Kalau cukai memang identik dengan rokok, tapi kalau bea ini sebenarnya identik banyak hal terkait juga dengan lalu lintas barang yang keluar masuk daerah. Jadi dalam hal kaitannya dengan kepabeanan ini, kemarin juga di Bea Cukai Madura sebenarnya nggak ketinggalan. Jadi kita juga membantu teman-teman yang berkapasitas untuk impor maupun ekspor ini kita bantu juga melalui Bea Cukai Madura. Meskipun memang kegiatannya tidak sesibuk kegiatan cukai. Ya. Dan kalau kita sedikit mundur ke belakang juga, kita bicara ada Direktorat Jenderal Bea Cukai ya, instansi yang menaungi kami. Ya, sebenarnya ada 4 fungsi pokok, Pak. Ya, ada 4 fungsi pokok. Ya, kalau biasa disingkat, biasa sering orang mengartikan dengan RCTI, bukan iklan ini, tapi memang untuk lebih mengakrabkan dengan masyarakat ya. R-nya yang pertama adalah revenue collector. Jadi kami di sini adalah bertugas untuk mengumpulkan penerimaan negara. Ya, salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas mengumpulkan penerimaan negara. Ya, ada saudara kami juga di Direktorat Jenderal Pajak yang sama tugasnya dengan kami mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kalau kami dari sektor bea masuk, dari sektor cukai. Kemudian yang kedua tadi R, ada C, yang C-nya ini adalah community protector ya, melindungi komunitas masyarakat.
dalam ini komunitas masyarakat yang kami lindungi adalah kami lindungi dari dampak-dampak buruk, termasuk juga dengan adanya produk rokok ini kami juga bertugas melindungi masyarakat dari peredaran rokok ilegal. Salah satunya masuk di sana, ya, melindungi masyarakat, termasuk juga melindungi kita dari narkoba. Itu juga salah satu tugas kami, ya, di bandara, di pelabuhan masuk ke Indonesia. Kemudian yang ketiga, trade fasilitator. Kami juga memfasilitasi perdagangan, ya, karena hubungan barang keluar masuk ini hubungannya erat dengan kami, ya, di Pelabuhan Tanjung Perak, pelabuhan terbesar di Jawa Timur ini kami intens. Dan yang terakhir adalah RCTI, ini adalah Industrial System. Jadi kami menjaga, membantu teman-teman yang bergerak di bidang industri, ya, secara khusus kalau di Madura ini industri hasil tembakau ini juga kami ikut mengasistensi. Bagaimana industri ini bukan hanya diperap dari sisi penerimaan, tapi juga kita memperhatikan pertumbuhan industri ini. Ya, maka ini kaitannya juga dengan DBHJHT yang disalurkan ke Pemda ini. Salah satu tugasnya adalah untuk pembinaan lingkungan, lingkungan sosial dan pembinaan mutu. Ya, salah satu tugas di sana adalah bagaimana kita juga ikut membantu kesejahteraan daripada industri-industri yang telah tumbuh ini supaya tetap eksis, supaya tetap bertahan dan menghasilkan produk-produk yang lebih berkualitas. Nah, itu tentu, sementara Mbak Lili. Tentu Bea Cukai itu kan memiliki target, Pak, untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor cukai baik kepabeanan maupun dari rokok yang sekarang di pasaran gitu. Mungkinkah seperti apa bunyi sebenarnya undang-undang ataupun peraturan atau instruksi yang berkaitan dengan hal tersebut, Pak? Jadi kita punya dua undang-undang, Mbak Leli. Undang-undang pertama, Undang-Undang nomor 10, kemarin juga sudah direvisi. Yang kedua, Undang-Undang nomor 11 juga sudah direvisi. Terakhir, Undang-Undang 39 ya, tahun 2007. Ya, jadi pada intinya kita kalau dari sisi penerimaan memang kita diberikan target. Ya. Kalau kita lihat secara garis besar, kita bicara APBN. Ya, di APBN itu ada sisi penerimaan, ada sisi belanja, ya. Kalau di APBN ada pendapatan, ada belanja. Nah, di porsi pendapatan inilah kemudian peran dari Bea Cukai di sana berada, ya. Jadi dari kontribusi kita di Bea Cukai ini ada sisi dari bea masuk dan cukai, ya. Mungkin kalau bea masuk mungkin nanti kita bahas lebih lanjut, tapi khusus cukai yang kita intens di Madura ini, cukai ini secara nasional menyumbang hampir 250 triliun untuk tahun ini, ya, dari total 1.800 triliun target penerimaan yang di tahun 2020 dari. Jadi kurang lebih hampir 16%, ya, 16% penerimaan negara ini sebenarnya dihimpun dari cukai. Nah, untuk Bea Cukai Madura sendiri kita mempunyai target tahun ini kita kurang lebih 400 miliar, ya. Kita kontribusi kita di Madura 400 miliar dari total hampir 250 triliun tadi. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun target kita bisa tercapai, bahkan terlampaui di atas 100%. Dan saja ini berkat kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk dengan Pemda dari Bangkalan ini juga. Kemudian apa, Pak, yang menjadi acuan dari keberhasilan Bea Cukai itu? Jadi, apakah karena ada target itu? Sebenarnya kalau khusus di Bea Cukai Madura kemarin beberapa kali dari rapat pimpinan menyampaikan memang Madura ini punya keunikan, Pak Wagub, ya. Ada keunikan tersendiri yang mungkin berbeda dengan daerah lain, ya. Dan keunikan inilah kemudian disadari oleh pimpinan kita di pusat, menjadikan memang selain ditarget dari sisi penerimaan, kita juga ada target khusus untuk pengendalian rokok ilegal, ya. Karena kalau mohon maaf sekali lagi nih, memang dikenal dari dulu Madura ini surganya rokok ilegal, Pak Rudi. Surganya rokok ilegal. Jadi kalau dulu di Jawa istilahnya, kalau mau cari rokok ilegal pergi ke Madura, ya. Pergi ke toko saja pasti menemukan di sana. Nah, ini salah satu target yang ingin ditanamkan pada kami di Bea Cukai Madura ini, bagaimana peredaran rokok ilegal di Madura juga semakin menurun, Mbak Leli. Itu yang dua target besar kami di Bea Cukai Madura ini. Ada yang unik ya, Pak, ya? Unik di Madura. Ini ke Bapak Wagub. Menurut Bapak Kepala Humas Bea Cukai, Pak, ada yang unik di Madura ini. Di Bangkalan ada, Pak, berarti, Pak, ya? Iya. Keunikan itu? 4 kabupaten. Nah, menurut Bapak Wagub, Pak Moni, bagaimana dengan keunikan yang ada di Bangkalan ini? Ya, sebenarnya terima kasih Pak Lili, Bapak Kepala Humas Bea Cukai Madura, Pak Kasatpol PP, dan para pemirsa yang kami hormati. Jadi
pemerintah Kabupaten Bangkalan itu merupakan salah satu bagian dari pemerintah pusat, provinsi, dan kita di Kabupaten Bangkalan. Maka sudah selayaknya dan kewajiban kami memang mendukung semua kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Salah satu tadi disebutkan oleh Bapak Kahumas bahwasanya dari cukai tembakau atau rokok ini menyumbang kurang lebih 16% dari APBN kita. Jadi atau dari penerimaan negara yang dipatok kurang lebih 1.800 triliun tadi. Jadi dengan angka 250 kurang lebih ya, itu dari cukai tembakau, maka kita pasti menerima karena Bangkalan ini juga salah satu atau masih bergantung kepada provinsi dan pusat berupa dana perimbangan namanya. Perimbangan itu diberikan oleh pusat kepada daerah untuk kepentingan daerah itu sendiri. Jadi kami ini pasti mendukung setiap langkah kebijakan daripada pemerintah pusat maupun provinsi, karena kami tanpa, jadi semua kabupaten di Madura, mungkin juga sebagian di lain daerah, itu pasti mengandalkan penerimaan berdasarkan dana perimbangan yang dari pusat yang diterima oleh kita. Oleh karena itu setiap aturan atau kebijakan atau yang menjadi garis dari pemerintah pusat kita wajib mendukung. Yang saat ini lagi rame-ramenya adalah gempur rokok ilegal. Ini mengandung makna bahwasanya di Madura, di Bangkalan khususnya, kami bicara suku Bangkalan, itu masih dijumpai atau masih ada orang-orang yang mencoba untuk membuat atau mengelabui pemerintah dengan jalan tidak melalui atau tidak membayar cukai ini, yakni yang dikatakan rokok ilegal itu. Oleh karena itu kami wajib mendukung ini, gempur rokok ilegal ini. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kahumas bahwasanya surganya rokok ilegal. Maaf Pak, saya potong ya Pak ya. Surganya rokok ilegal. Surganya rokok ilegal. Nah itu harus dibahas sesaat lagi Pak ya. Kita harus potong dulu, kita rehat. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dialog Khusus. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus. Menyambung dari yang tadi ya Pak ya, saya ke Pak Zainul Arifin dulu. Karena ini menjadi surganya rokok ilegal dan ada yang unik di Madura ini. Nah ini versi Bapak yang unik apa dari Madura Pak? Nanti saya sambungkan ke Bapak Wahbu. Baik, ini mohon maaf Pak Bub. Jadi memang ini sebenarnya anekdot ya di teman-teman di luar sana ya, karena memang dari dulu kalau kita bicara sejarah rokok ini sebenarnya tidak terlepas dari posisi Pulau Madura ya. Karena kalau kita hitung ya, kemarin saya sempat membuka peta lahan tembakau. Ternyata lahan tembakau paling luas ini ada di Madura Pak Wabub ya. Lahan tembakau di Jawa Timur ya, nah ini paling luas di Madura. Bahkan kalau kita mau hitung-hitung ternyata di Pulau Jawa juga salah satu yang terbesar ada di Madura lahan tembakonya. Nah inilah salah satu keunikan ya, dengan potensi alam yang luar biasa tadi ya, potensi alam yang luar biasa. Ditambah keunikan satu lagi Mbak. Apa? Yaitu ternyata masyarakat Madura ini cintanya ke rokok ini luar biasa Pak Rudi. Ya. Cintanya ke rokok ini luar biasa. Sangat aktif. Ya, sangat aktif. Ya. Saya pernah membaca suatu penelitian, ternyata komposisi masyarakat, persentase masyarakat dewasa itu yang paling banyak tingkat perokoknya ternyata, mohon maaf lagi, ternyata di Madura gitu ya. Dan saya sempat berkeliling kemarin ke beberapa desa setelah sosialisasi, ternyata merokok dan budaya di Madura, merokok ini sudah menjadi satu budaya Pak Moni ya, sudah menjadi satu budaya yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di Madura. Kalau kumpul-kumpul ya, yang penting di sana ada kopi, ada rokok, nggak ada makanan nggak masalah ya, masih bisa ngobrol ya. Tapi ketika kemudian ada kopi, ada makan tapi nggak ada rokok ya, paling sejam 2 jam bubar
ya. Tapi kalau ada rokok, ada kopi, ya itu bisa sampai semalaman, Mbak Leli. Nah ini yang kami lihat di potensi yang luar biasa, kemudian potensi juga dari kultural yang luar biasa. Inilah kemudian menjadikan kami di Bea Cukai Madura sendiri memiliki berbagai pengalaman ya dalam mencoba mengeliminasi ya, peredaran rokok ilegal di Madura ini. Ya kami bukan ingin menyebutkan ini sebagai suatu tantangan, bukan, tapi keunikan ya. Keunikan yang harus kita sikapi bersama, bagaimana keunikan ini tidak bisa kita rubah dengan mudah ya. Tapi kita menyikapi keunikan ini dengan berbagai penyikapan-penyikapan yang positif, dan harapan kita bersama nanti peredaran rokok ilegal di Madura ini tetap bisa berkurang. Semacam itu, Mbak. Surganya rokok ilegal kata Bapak Wabub tadi. Bagaimana kemudian sebagai wakil kepala daerah, Pak? Sebagai wakil kepala daerah yang sudah mengetahui kondisi budaya Madura, masyarakat Madura, kalau katanya saya mendengar itu teman-teman dan juga orang-orang di sekitar, kalau habis makan nggak ngerokok itu bukan surga. Merokok setelah makan itu surga katanya, Pak. Wah. Nah, itu bagaimana melihat kemudian fenomena banyaknya merek rokok-rokok merek baru. Yang tentunya ini rokok masih banyak yang rokok ilegal gitu. Bagaimana Bapak melihat fenomena ini? Ya, terima kasih para pemirsa dan rekan-rekan semua. Jadi saya pernah tinggal di Sumeneb. Jadi saya tahu persis sepanjang jalan dari Sumeneb ke Surabaya itu memang tumbuh lahan tembakau itu mulai dari Sumeneb, Pamekasan, Sampang. Itu jadi betul kalau dikatakan Bapak Kepala Humas tadi, bahwasanya di Madura itu memang sangat luas. Artinya cakupan daripada penanaman tembakau ini sangat luas di Madura. Dan juga di Madura ini kalau kita lihat ada 96 lebih persen tase penduduknya orang NU. Bahkan dipelesetkan no smoking itu NU smoking gitu ya, kan begitu. Ya karena orang itu merokok gitu. Jadi seakan seperti yang disampaikan oleh Pak Kaumas tadi, bahwasanya rata-rata memang pria dewasa itu di Madura itu memang perokok aktif. Jadi oleh karena itu termasuk juga pemakaian atau produksi rokok itu dicari inovasinya di Madura. Orang-orang itu yang ya maksud kami yang mencoba membuat rokok ilegal itu tentu mereka memiliki bahan dasarnya yang cukup karena adanya tembakau tadi. Jadi ini yang kadang-kadang membuat mereka tertarik. Andai kata bahan dasarnya tidak ada, mungkin mereka tidak tertarik untuk membuat rokok ilegal ini. Makanya oleh karena itu kita yang ada di daerah ini, kami juga nanti tentunya bekerja sama Bea Cukai dengan Polres, dan juga kami ada Satpol PP ini yang bisa membantu juga. Ini memang kita cari di mana pusat-pusat atau kegiatan-kegiatan pembuatan rokok ini. Karena mereka itu tentu menghindari dari cukai tadi itu. Ini yang mereka inginkan. Kami nggak tahu karena saya bukan perokok rokok ilegal itu, jadi tidak tahu rasanya seperti apa. Cuman barangkali di dalam masyarakat itu berkembang ada rokok tawaran, rokok harga ini dengan rokok harga lebih murah. Mungkin itu yang menjadi daya tariknya. Tapi sekali lagi kami semua itu bertekad untuk menggempur rokok ilegal ini dimanapun yang ada di wilayah Kabupaten Bangkalan, sepanjang juga kita ini mengetahui informasi dan kami tidak jemu-jemu kepada masyarakat untuk menyampaikan kepada kita di mana ada kegiatan pembuatan rokok. Sebab ini pasti di rumah, tidak ada kegiatan secara pabrikan gitu. Kami yakin seperti itu. Menjamurnya rokok ilegal ini, Pak, apakah sebenarnya ini, Pak, Bapak Wabub melihat adanya geliat ekonomi baru di masyarakat Bangkalan ini? Kalaupun itu ada, kalau kami tidak mendukung seperti itu ya, karena kami ini juga sadar bahwasanya ini memang yang harus kita berantas bersama, karena ini juga mengganggu perekonomian negara. Pada akhirnya ke sana arahnya. Dan kegiatan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kahumas itu banyak dijumpai di jalan, bahkan ketika ada pemeriksaan dan lain sebagainya ditemukan. Ini yang terbaru kami dapat informasi juga di asrama haji kemarin juga ada ketahuan dan sudah
dibuang, sudah dikeluarkan dari beberapa tas jemaah yang berasal dari Madura. Jadi ini kan sangat berbahaya sekali kalau penyebaran ini sampai ke negara lain yang menghindari daripada pita cukai itu. Kalau saya ke Bapak gempur rokok ilegal, Bapak Kasat Pol PP sudah siap Pak ya? Harus gempur rokok ilegal, siap. Karena Bangkalan ini bukan tidak ada, bukan produsen, tidak ada pertanian tembakau, tetapi di sini peredarannya cukup tinggi. Siap Pak ya, gempur rokok ilegal? Oh, siap. Siap, harus siap. Tapi setelah yang satu ini ya Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Dialog Khusus yang saat ini dengan beberapa narasumber yang sudah hadir juga. Sekarang kita ke Bapak Kasat Pol PP sebagai corong penegak hukum. Pak tentu sudah sering melakukan operasi gabungan ataupun khusus tentunya di Kabupaten Bangkalan. Sebenarnya seperti apa yang terjadi di lapangan itu Pak? Terima kasih Mbak Leli. Fenomena rokok ilegal ini diakui, tadi dia sampaikan Pak juga dari Kahumas, ada beredar di masyarakat memang. Dan kita tahu bahwa sebenarnya sederhananya rumus sudah. Kalau ada yang lebih murah, kenapa nyari yang mahal? Itu mestilah begitu gitu. Sedangkan barangkali juga kita bisa menyimpulkan kalau karena kita tahu bahwa lokusnya itu banyak dijumpai di pedesaan Pak. Mereka mungkin agak mengesampingkan brandednya, mengesampingkan merek. Asal ngebul aja, pokok enak dan murah, mungkin banyak diminati atau mungkin tidak dibeli. Dan sudah tidak kurang-kurang bahkan kita bersama tim untuk melakukan penegakan hukum. Di sini mulai kegiatan sosialisasi sudah sekian kalinya, mungkin sudah ke audien yang berbeda-beda pula. Kemudian juga ke penindakan perantasan. Dijumpai di lapangan memang mereka mengakui kok, kalau memang iya kami jual dan lain sebagainya. Ternyata juga banyak minatnya bagi masyarakat. Sedikit kami kembalikan ke kita tadi sering banyak menyampaikan moto gempur rokok ilegal kan gitu Pak. Ya mungkin nanti mudah-mudahan akan berubah menjadi beli atau dukung rokok legal gitu Pak, artinya karena bagaimana juga tadi diakui oleh Pak Kahumas tadi di Madura ini kan banyak perokok, notabene perokok, berarti berapa besar sumbangsih ke penerimaan negara ini dari cukai yang notabene apalagi di Madura ini lahan tembakaunya kan sudah tergolong luas yang dipastikan pasti sumbangsih ke negara tidak sedikit pasti. Jadi kembali kepada terkait dengan kegiatan kami terkait penegakan hukum, kami tidak lepas dengan koordinasi dengan jajaran samping, dengan kepolisian, dengan bea cukai bersama-sama untuk melihat secara langsung, baik itu terima laporan ataupun kita mendapati secara langsung di lokasi, kemudian kita terapkan kepada ketentuan yang menjadi dasar ketika di lapangan dijumpai adanya rokok ilegal yang beredar. Tapi yang dijumpai memang itu yang memproduksi Pak ya? Atau mereka hanya sekedar menjual atau? Ada memang yang memproduksi, juga ada yang mengedar. Sekali lagi keberadaan mereka ini kan biasanya mesti kan tergolong rapi karena ya mereka tahu kalau salah pasti tidak mungkin dia terang-terangan ya. Dia memanfaatkan momen-momen atau kondisi-kondisi di mana mereka bisa menjumpai konsumen yang barangkali bisa menjadi lahan mereka untuk bisa memperjualbelikan khususnya di rokok yang notabene ilegal. Mungkin saat operasi Pak, apa mungkin ada masyarakat yang sedikit membela diri? Apakah memang ada masyarakat yang melawan atau seperti apa Pak? Ya tentunya sekian kali pengalaman tidak ada yang melawan karena mereka sudah menyadari bahwa apa yang mereka perbuat ini salah. Jadi kita ya tentunya memberikan pengertian, pemahaman agar tidak
ya tidak berbuat dengan apa yang mereka sudah lakukan itu, sebisa mungkin akan mereka sudah menghentikan khususnya kegiatan yang salah itu. Baik, Pak Zainul Arifin, sebenarnya seperti apa sih Pak rokok yang ilegal, yang rokok yang legal itu seperti apa sebenarnya Pak? Baik, Mbak Leli. Jadi kalau kita ingin mengenali rokok legal dan ilegal, sebenarnya yang paling mudah, ya. Jadi rokok ilegal ini kan yang paling mudah dan paling banyak kita temui di lapangan itu adalah rokok yang tanpa pita cukai, ya, rokok tanpa pita cukai. Jadi kalau di rokok itu yang resmi itu ada pita cukainya, kalau yang rokok yang ilegal ini tidak ada pita cukainya. Itu yang ciri pokok yang paling mudah kita deteksi, ya, paling mudah bisa kita temui, ya. Karena ketika kemudian ada, ini kan ada dua jenis juga nih untuk rokok yang beredar di Madura ini, pita cukainya ada dua jenis. Kadang ada yang dia melilit di bagian depannya, ada yang melilit di bagian atas, ya. Jadi paling tidak itu. Kalau yang di atas ini rokok yang kretek tangan, kalau yang melilit di depan ini adalah rokok kretek mesin, ya. Paling mudah itu untuk mengenali bagi teman-teman masyarakat pemirsa, ya, untuk mengenali rokok yang ilegal. Meskipun ada juga beberapa modus, ya, ini memakai rokok pita cukai yang palsu, ya. Tapi kemarin semenjak saya bertugas di sini memang belum kita temukan untuk yang palsu. Di beberapa daerah di luar Madura ada indikasi pemalsuan pita cukai, ya. Kemudian yang ketiga ini pemakaian pita cukai bekas. Ini juga terindikasi ilegal, ya. Jadi dulu kan kita dengar, ya, Pak Wabub, ya, misalnya kalau merokok nanti pita cukainya dilepas pelan-pelan, ya, dilepas pelan-pelan, nanti 10 keping ditukar 1 bungkus rokok gitu kan. Nah, ini indikasi untuk pelanggaran di pita yang bekas, ya. Tapi ini juga untuk saat ini sudah mulai jarang juga, ya. Sudah mulai jarang. Ataupun indikasi salah tempel, ini juga ada beberapa kasus yang kita temukan. Tetapi yang paling mudah, yang paling kasat mata kita bisa amati itu yang tanpa pita cukai itu, Mbak Leli. Mungkinkah Pak dari para pelaku industri yang rokok ilegal, mungkinkah mereka itu merasa kesulitan untuk menjadikan produksi rokok ilegal itu menjadi legal dari segi perizinan dan lain sebagainya? Mungkinkah ada kesulitan di situ, Pak? Selama ini memang ada beberapa keluhan yang masuk ke kami. Tapi dari kami sendiri, dari Bea Cukai Madura, ya, komitmen bahwasanya pelayanan yang kami berikan ke seluruh masyarakat ini gratis, 0 rupiah, ya, dari kami, ya. Tapi memang sebelum masuk ke kami ini ada beberapa syarat-syarat, ya, beberapa syarat-syarat pendirian industri, yang itu memang menjadi syarat yang diwajibkan di dalam peraturan, ya. Beberapa syaratnya antara lain dia harus memiliki luasan lahan minimal 200 meter persegi untuk pabrik, ya, minimal 200 meter persegi. Dan inilah kemudian yang juga seringkali menjadi kendala, karena mungkin Pak Wagub juga memahami, ya, industri rokok di Madura ini berangkatnya dari industri rumahan, Pak Wagub, ya, industri rumahan yang dia dulu asalnya di sebelahnya ada lahan tembakau. Ini lahan tembakau setelah panen mau diapakan, ya udah saya linting sendiri, dilinting sendiri, berangkat dari industri rumahan. Nah, ketika kemudian mau diajukan izinnya ternyata rumahnya nggak sampai 200 meter, ya, ini juga menjadi kendala baru. Ya, akhirnya memang karena peraturannya masih bunyinya semacam itu, ya, maka ini sementara yang sering kita temui. Ataupun terkait juga dengan perizinan. Tapi selama ini kalau memang dari perizinan itu kami kan kerjasama dengan Pemda nih, melalui OSS, ya. Jadi ada NIB nanti mengurus melalui OSS, ada izin usaha industri itu juga melalui teman-teman di Pemda. Tapi selama ini sebenarnya tidak ada kendala yang berarti, karena selama dia memang ada itikat baik, Pak Wagub, ya, ada itikat baik, dia kemudian entitasnya jelas, orangnya jelas, pengusahanya jelas, insya Allah dari NIB juga tidak ada kendala. Yang jadi kendala tadi yang pertama tadi, luasan lahan yang seringkali menjadi kendala gitu. Ada peraturan, kalau dilanggar tentu ada sanksi, Pak, ya. Nah, kemudian gimana sanksi yang akan diberikan kepada pelaku industri yang rokok ilegal ini, Pak? Jadi memang selama ini khususnya di Bangkalan ini, karena kebetulan untuk tahun 2021 kemarin kan baru berdiri, Pak Wagub, ada 2 pabrik rokok, ya, 2 pabrik rokok, 1 di Kecamatan Blega, 1 di Kota Bangkalan, ya, di Melajah, ya. Jadi alhamdulillah ini juga berefek, ini ada pendirian 2 pabrik rokok ini, efeknya ke DBJT tadi nambah kan, ya, yang semula karena dianggap tidak ada produksi rokok,
kemudian berdiri pabrik rokok, akhirnya menambah porsi di BHJAT. Nah, terhadap 2 pabrik rokok ini yang sudah berdiri di Bangkalan ini memang senantiasa terus kita lakukan pembinaan, ya. Tetapi memang pembinaan kita, ya kalau istilah orang, kalau sabar tidak ada batasnya, tapi pembinaan kita ada batasnya, Mbak. Pembinaan kita ada batasnya. Kadang begitu kita ingatkan, kita asistensi. Tapi kalau tetap ada indikasi-indikasi pelanggaran, memang akhirnya mau tidak mau kita berikan sanksi. Sanksinya itu kalau memang jelas entitas pabrik rokoknya itu bisa kita pembekuan, ya. Pembekuan pabrik rokok, dia tidak boleh beroperasi, tidak bisa memesan pita cukai, ya, ataupun nanti yang lebih parah mungkin nanti bisa kena denda ataupun penutupan, ya. Jadi kalau sudah kena denda, dendanya berkali-kali lipat, apalagi nanti kalau sudah parah, ya mau tidak mau harus ditutup pabriknya, semacam itu. Nah, baik. Nanti terkait fenomena peredaran rokok ilegal ini, Pak, sepertinya ada geliat ekonomi baru di Kabupaten Bangkalan. Nanti akan kita lanjutkan dengan Bapak Wakil Bupati Bangkalan. Pemirsa, tetap bersama kami di program Dialog Khusus. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Khusus. Bapak Wakil Bupati, kita melihat ada geliat ekonomi baru, tidak menampik hal itu, ada geliat ekonomi baru, namun undang-undang juga harus ditegakkan. Tetapi nggak banyak sih, sedikit banyak masyarakat yang mulai sejahtera, Nah, bagaimana Pak Wabub melihat hal ini? Ya, kita tuh sudut pandangnya saja ya. Kalau itu dikatakan membuat atau membuat sejahtera juga enggak, karena tidak ada jelas, karena dia sendiri itu juga tidak memberikan ketenangan kepada para pembuat rokok palsu ini, kan ya, atau rokok ilegal itu, karena mereka juga bekerja dalam situasi yang tidak tenang. Dan kami melihat itu tumbuhnya ini juga karena tadi disampaikan itu peralatannya sangat sederhana. Jadi untuk rokok kretek misalkan yang sigaret tangan itu kan sangat mudah. Kami melihat orang buat sendiri itu juga bisa. Hanya ini diproduksi secara massal saja. Barangkali di dalam keluarga atau di dalam satuan keluarga berapa orang itu yang, kalau untuk membuat sejahtera kami tidak melihat itu ya, karena mereka itu ya perasaannya sendiri saja mungkin merasa seperti, tapi pada dasarnya mereka juga tidak tenang gitu. Itu yang kami lihat ya. Masa langsung digempur, Pak? Kan slogan kita gempur rokok ilegal. Ya tentu harus digempur, namanya ilegal ya. Kita sendiri ini kan pemerintahan. Mungkin ada bukan sanksi, Pak, bukan semacam sanksi, bukan teguran. Mungkin ada sedikit tidak langsung ditutup, tidak langsung disegel gitu. Ya, kalau menurut pendapat saya itu selaku penegak peraturan, Pol PP ya harus menutup itu, Pak. Kalau itu ada di wilayah Kabupaten Bangkalan. Karena itu sudah tidak memberikan efek jerah, nanti kalau dibiarkan nanti akan tumbuh yang lain dari wilayah ini akan muncul di sana nanti. Kalau hanya peringatan ya bisa jadi alatnya ini dipindah ke lain tempat kan gitu. Jadi harus diberantas. Kalau menurut Pak Zainul masuk gempur, Pak? Kalau dari sisi kita kemarin karena ini ya, saya kembali ke tugas fungsi Bea Cukai tadi ya. Salah satunya ada industrial assistant di sana, yang artinya industrial assistant ini menjaga kelangsungan industri sekaligus ada faktor tenaga kerja di sana. Ya, maka memang tidak menampik kenyataan bahwasanya mungkin sebagian pelaku rokok ilegal ini diuntungkan gitu ya. Tapi sekali lagi saya sampaikan Pak Wabub ya. Ya ini mungkin ilusi gitu ya, ilusi kesejahteraan ya, mungkin dalam jangka pendek oke, tapi untuk jangka panjangnya mungkin ya menipu gitu ya, kesejahteraan yang menipu. Juga pendapat tadi ada industrial asistensi yang diemban juga oleh Bea Cukai ya, sepanjang mereka juga mau mengurus perizinannya kan seperti itu. Tapi kalau mereka sudah tidak mau itu ya kita gempur memang. Itu prinsip kita seperti itu. Selentingan tapi Pak ya, selentingan dari kabar-kabar di luar lah. Siap. Mungkinkah karena sulitnya perizinan, kemudian adanya rokok ilegal di Madura khususnya di Kabupaten Bangkalan, sulitnya mendapatkan perizinan, adanya main-main Bea Cukai dengan industri rokok yang sudah besar, yang sudah ternama, Pak?
Ya kita main tiap hari kita main. Tiap hari kita main ke pabrik. Jadi saya potong juga, kalau menyangkut perizinan kami di sini tidak pernah mempersulit ya. Orang mau buka usaha, apalagi itu investasinya juga jelas ya. Apalagi ketentuannya harus sekian meter, minimal 200 meter. Itu kami senang, apalagi dia buka 1 hektar pabrik rokok apa, itu juga kami senang. Tapi fakta selama ini tidak ada yang mengajukan itu ke perizinan terus kita persulit, tidak ada. Sepanjang mereka mau mentaati ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Gitu ya. Nah, untuk berbicara mengenai hal ini kita tahu ke Bapak Kasatpol PP. Nah, sejauh ini upaya-upaya yang sudah dilakukan ternyata masih banyak sekali peredaran rokok ilegal di Kabupaten Bangkalan. Padahal bukan penghasil, tetapi peredarannya cukup tinggi. Mungkinkah yang sudah dilakukan Satpol PP ini kurang gempurnya, Pak? Yang penting jangan patah semangat lah. Artinya kita terus continuous dan kita tidak lepas dari koordinasi terkait ya, khususnya di dalam rangka penegakan hukum adanya rokok ilegal ini. Ya jangan pernah kemudian kita lembek, karena bagaimana contoh itu kembali kepada penerimaan negara, akhirnya kembali kepada masyarakat kita dalam bentuk pembangunan dan lain sebagainya yang bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. Ya harus bersama-sama tetap kita membangun soliditas, semangat bahwa ini menjadi bagian penting yang harus kita laksanakan melalui kewenangan masing-masing di dalam rangka salah satunya juga untuk yang bersumber kepada penerimaan mungkin negara. Nanti ada inovasi-inovasi baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh Satpol PP saat operasi, Pak, kemudian akan dilakukan karena mengingat memang peredaran rokok ilegal di Kabupaten Bangkalan masih tinggi. Nah, jadinya sepertinya ini harus beda nih, jurusnya ini harus beda lagi gitu. Ya kita melihat dinamikanya lah ya, pasti dinamis kondisinya. Karena biasanya kalau sudah sering kita lakukan apakah itu penindakan gitu, mereka kan mesti akan membangkitkan gitu ya. Artinya bagaimana yang menghindari yang biasa mereka itu terapkan. Akhirnya ya mereka yang berinovasi, ya kita jangan kalah berinovasi ya. Malingnya selalu lebih pintar. Ya begitulah barangkali. Yang penting semangat kita bangun terus ya. Itu kita tetap melaksanakan tugas itu sama. Kalau dari Bea Cukai sendiri itu Pak, bagaimana pengawasan yang dilakukan? Jadi kita Bea Cukai ada kurang dari 50 orang di kantor kita mengawasi 4 kabupaten, ini luar biasa. Kurang Pak ya? Kita bukan Superman ya. Kita bukan Superman, tapi insya Allah kita komitmen sebagaimana tadi disampaikan Pak Rudi, karena sekali lagi kita tidak bisa jalan sendiri, kita sadari ya, kita sadari kita tidak jalan sendiri. Karena itu alhamdulillah kerjasama tim kita merangkul 4 kabupaten ya. Kalau di sini Kabupaten Bangkalan luar biasa ya. Kita bangun jam 2 dini hari ya, kita operasi di Suramadu dan optimal hasilnya luar biasa. Itu baru operasi 2 kali, hasilnya optimal ya. Mungkin nanti ke depan bisa kita tingkatkan lagi intensitasnya. Tapi yang jelas yang bisa saya garis bawahi di sini, ketika teman-teman memiliki itikat baik ya, itikat baik untuk legal, untuk resmi ya. Seringkali yang ada satu tagline menarik dari Bu Menteri kami, Bu Menteri Keuangan ya, legal itu mudah ya, selama etikatnya baik. Tapi kalau etikatnya nggak baik ya apapun jadi susah gitu ya. Nah ini yang kemudian seringkali kami sampaikan ke rekan-rekan dari Pak Wakil Bupati tadi sudah berkomitmen memberikan pelayanan terbaik. Kami juga dari Bea Cukai Madura berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, bahkan tidak dipungut biaya sama sekali dalam pengurusan kami ya. Mari kita sama-sama saling menjaga, ya, saling menjaga. Itikat baik, ajukan izin, insya Allah kita layani dengan baik. Nanti bermanfaat juga bagi kita, bagi anak cucu kita, bagi kabupaten kita. Tadi menurut kata Pak Zainul dan juga Bapak Wabuk, tidak pernah mempersulit perizinan. Nah, kita ingin tahu, mungkin pemirsa JTV juga penasaran ini Pak, tahapannya seperti apa kalau nggak sulit Pak? Nanti jangan-jangan nggak mudah-mudah ternyata di lapangan serumit seperti nggak selesai-selesai Pak. Tapi mungkin dijawab setelah yang satu ini Pak ya. Pemirsa, tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus. Nah, kita lanjutnya tadi Pak, tahapan-tahapan tolong dijelaskan secara rinci agar masyarakat Madura ini khususnya Bangkalan sangat paham dan tidak salah paham. Semoga tidak serumit cintaku padanya ya Pak ya. Semoga sangat mudah seperti cintaku pada Tuhanku Pak. Religius sekali Mbak Leli ini. Baik, pemirsa JTV sekalian, untuk pengurusan sekali lagi memang tadi komitmen kami bersama, Pak Wabud juga menyatakan komitmen tidak ada yang dipersulit, insya Allah mudah. Ya, dari kita juga komitmen ya. Syarat pertama, sediakan lahan 200 meter persegi minimal, ya 200 meter persegi. Setelah Anda punya lahan, sebelum ngurus ke Pemkab, nggak apa-apa, ngurus dulu ke kami, nanti sambil jalan. Jadi ada 2 jalan. Ajukan izin ke kami sambil nanti ngurus ke OSS Pemda, itu sambil jalan nanti. Urusan yang pertama yaitu meminta pengecekan lokasi, memastikan bahwasanya lahan yang tersedia memang minimal 200 meter. Itu yang diajukan pertama, nanti sambil jalan mengajukan pengurusan di OSS di Pemkab. Izin usaha, kemudian terkait nama pabrik rokoknya, ya nanti mengajukan dari OSS itu nanti ada formulir yang harus diisi, ya nanti diajukan secara online. Sekarang sistemnya udah online semua Pak Om, ya bisa langsung mengajukan dari rumah, silakan. Begitu juga di kami nanti ketik di rumah, kirim ke email kami baca, kami langsung datang ke tempat Bapak Ibu sekalian mengajukan lokasi. Nanti kita periksa, cek lokasinya. Bahkan tinggal nyebutkan koordinatnya, ini lokasi di desa ini, kecamatan ini, kami datang langsung ke sana ya. Tentu saja kalau kesasar baru nelpon Bapak Ibu sekalian minta lokasi yang jelas. Nanti kami datang ke sana, kami ukur ya. Bahkan beberapa kali kesempatan kami juga mengajak dari dinas pertanahan ya, dari Badan Pertanahan untuk memastikan sertifikatnya. Karena sebenarnya di persyaratan kami tidak harus hak milik ya, boleh sewa, boleh milik orang, tapi memang jelas ada perikatannya jelas, boleh sewa, boleh kontrak, apalagi hak milik ini lebih baik lagi ya, minimal 200 meter. Setelah nanti proses selesai, lokasi sesuai, kemudian OSS juga sudah terbit ya, kami janjikan dalam waktu maksimal 2 kali 24 jam kalau nggak salah, nanti coba saya cek lagi, itu nanti perizinan sudah terbit ya, perizinan terbit. Tetapi perizinan terbit ini kemudian Bapak Ibu tidak langsung bisa membuat rokok, enggak. Ya, setelah perizinan terbit namanya NPPBKC nanti Mbak Lali, nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Ya, itu NPPBKC terbit. Nah, maka nanti langkah yang kedua setelah NPPBKC terbit, nanti Bapak Ibu mengajukan izin merek. Nah, izin merek ini berarti sudah siap berproduksi nih. Ya, izin merek siap berproduksi. Nanti di merek itulah nanti kita cek, jangan-jangan mereknya sama dengan merek yang lain ya, karena nanti bisa melanggar hakim, melanggar yang lain, itu ceknya kemudian mereknya kita cek, kemudian rencana label kemasan gimana, persyaratan dipenuhi, itu semua beres, izin merek kita berikan, silakan berproduksi, legal, mudah. Ya, kami ada batasan-batasan waktu, nanti kalau tidak sesuai bisa dikomplain ya. Karena kebetulan tahun ini Mbak Leli, kami dari Bea Cukai Madura, alhamdulillah di tahun 2021 kemarin mendapatkan predikat WBBM dari Kemenpan RB, Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Artinya apa? Ini kami harus menjamin bahwasanya pelayanan yang kami sampaikan kepada pengguna jasa ini harus sesuai, tepat waktu, dan bersih. Dan kemudian untuk menebus cukai itu Pak, gimana? Oh, menebus cukai. Menebus cukai, ini menebus pita cukai. Saya mendengar orang-orang banyak yang terbebani mahal katanya Pak. Oh, pita cukai memang mahal ya. Kalau nggak mahal terus kalau orang Madura nih Pak. Kalau lah itu uniknya orang Madura. Ya. Di tahun awal 2022 kemarin tarif cukai naik. Itu mungkin yang dirasakan masyarakat mahal. Jadi memang kami rasakan itu juga. Jadi ketika sudah mengajukan izin merek, Bapak Ibu berproduksi, ya berproduksi kan makan waktu nih, bisa sampai 3-5 hari selesai produksinya, selesai dikemas ya. Lah sebelum dikemas itu biasanya kan Bapak Ibu akan sudah selesai dipak ya, sebelum di plastik itu. Lah itu adalah di situ waktunya untuk melakukan pemesanan pita cukai di sana. Jadi sebelumnya ini sebenarnya produksinya sambil berjalan. Jadi sambil proses produksi sambil pesan pita cukai. Karena pita cukai ini ya, ini identik per pabrik, per merek berbeda.
Ya, inilah yang kemudian menjadikan kita mudah melihat kalau ada yang menyalahgunakan pita cukai ini. Ya, jadi pita cukai ini kita buat per pabrik per merek. Jadi satu pabrik ketika dia punya beberapa merek, maka pita cukainya juga berbeda-beda. Ada kode-kode tertentu. Ya, per pabrik ini atau masuk pabrik A dengan pabrik B, pita cukainya berbeda juga. Meskipun kadang warnanya sama ya, untuk satu golongan warnanya sama, tapi ada indikasi ada indikator di sana nama pabriknya A, nama pabrik B berbeda-beda. Lah, setelah pemesanan pita cukai itu, nanti pita cukai itu kebetulan saat ini ya, pencetakan pita cukai itu hanya bisa dilakukan di Jakarta. Jadi belum peruri Pak Wagub ya, karena itu pencetakannya juga luar biasa ya. Untuk pencetakan uang kita juga di sana. Setelah nanti tersedia dikirimkan ke kantor kami di Bea Cukai Madura, kami infokan ke teman-teman yang berproduksi tadi, pita cukai siap ditebus. Ya, siap ditebus. Kalau sudah datang di kantor, nanti teman-teman itu juga mengajukan cukup dari lokasinya perusahaan tadi. Ajukan pita cukai, ngajukan berapa misalnya ya, mau 1 rem, 2 rem ya, karena kita bentuknya rim-riman ya, 1 rem itu satu lembarnya ada 120 keping ya, 120 keping ya, tapi bisa eceran juga, kita melayani eceran khusus di Madura ini, kita melayani eceran ya. Sebenarnya kalau datang itu 1 rem ya, 1 rem, dan ini memang khusus di Madura yang industri pabrik rokoknya ini di Bea Cukai Madura kalau boleh saya katakan paling banyak Pak ya. Ini kita kemarin terakhir di bulan Mei kemarin sudah terdaftar 100 lebih pabrik rokok di Madura ya, dan itu golongan 3 semua, golongan kecil semua ya. Jadi akhirnya kalau yang di luar biasa, kalau di pabrik-pabrik yang besar tuh pesannya 1 rem, 2 rem minimal ya. Kalau di sini boleh ngecer ya, 10 lembar ya, 50 lembar boleh ya. Ini memang ya itu uniknya Madura di situ ya. Uniknya Madura di situ. Nah, setelah pesan pita cukai nanti diambil di kantor kami, potong-potong, ada 120 lembar keping tadi, boleh ditempel di plastik, boleh beredar. Nah, gitu, Pak Wagub, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Nah, mungkinkah ada upaya pembinaan dari Pemkab agar masyarakat tidak merasa kesulitan untuk melalui tahap-tahap itu tadi? Ya, tadi disampaikan oleh Bapak Humas, kan tidak ada yang susah gitu. Tinggal masyarakat niatnya bagaimana, keinginan membuat atau mendirikan pabrik rokok, misalkan karena di Bangkalan ini tadi disebut banyak yang berminat ya, berminat ilegal apa bagaimana agak jelas. Tapi kalau berminat yang legal itu kan sudah disebutkan oleh beliau, ada tahapan-tahapannya. Nanti sampai terakhir itu penebusan daripada pita cukai itu sendiri kan, seperti itu. Jadi sangat dipermudah. Kami sendiri di Bangkalan tidak menutup investasi itu ya kan, kita ini membuka investasi, apalagi juga ada penyerapan tenaga kerja di dalam sana ya, tergantung besar kecilnya tentunya. Ya mungkin ini kami harus melakukan himbauan kembali ke masyarakat, karena orang Bangkalan tuh barangkali tidak memiliki lahan tembakau, mereka membuat pabriknya aja, kira-kira seperti itu ya, itu juga tidak ada masalah. Kami tidak mempersulit pendirian itu sepanjang rekomendasinya kan dari Bea Cukai, tetap itu kami nggak boleh, karena itu teknis ada di beliau nanti di Bea Cukai ya. Kalau gitu. Pendirian pabriknya sendiri Pak, apakah nanti tahapannya sama dengan kemudian perizinan yang tadi itu? Kalau pendirian pabrik di Bangkalan ini? Sama saja, ya itu sama saja ya. Jadi kalau skala kecil ya itu minimal 200 meter itu ya, 200 meter. Pabriknya ya Pak ya? Pabrik. Kalau untuk pedagang sebenarnya nggak ada izin. Kalau pedagang, distributor nggak ada izin ya. Khusus untuk rokok ya. Kecuali minuman ya. Kalau minuman memang ada ya. Tapi untuk rokok, untuk distributor, penjual tidak ada izin. Yang izin hanya untuk pabrik saja. Ya, pabrik. Ya, ketika manakala dia mau memproduksi, ya di situ harus ada izin. Maka saya setuju tadi Pak Wagub, terkembali kepada niat Pak ya. Di nama a'malu binniyah katanya. Ya. Kalau 200 meter kan home industry, lebih kepada industri kecil gitu, sangat kecil. Bahkan kerajinan atau keterampilan di rumah tangga itu atau IKM sekarang ya. Nah, nanti bagaimana nih Pak pengawalan yang akan dilakukan oleh Satpol PP sendiri untuk penegakan hukum dan untuk penyadaran kepada masyarakat? Karena sebenarnya Satpol PP ini karena langsung bersentuhan dengan masyarakat begitu. Takutnya nanti terkadang aduh nggak tega begitu. Tetapi undang-undang harus ditegakkan Pak.
Jadi gini aja, barangkali sederhananya kita balik aja deh. Artinya begini, karena semangat kita ini tidak pernah luntur ya terkait dengan memerangi rokok ilegal ini. Ya biar semangatnya kita kendor, ya jangan berbuat untuk mengedarkan rokok ilegal, membuat rokok ilegal, begitu aja, kita balik saja. Karena kita tidak akan pernah surut untuk memerangi itu. Bagaimanapun juga selain itu tugas kita, kewenangan kita, tapi kita tidak jalan sendiri. Kita tetap bergerak dalam bentuk tim, kita koordinasi dengan jajaran terkait. Mari, kalau sudah salah, kalau sudah tidak benar, ya jangan dilakukan, kita aja deh. Biar kita tidak turun, biar kita tidak memberantas, biar kita tidak melakukan sidak lapangan dan sebagainya. Barangkali begitu. Ternyata Pak, kita harus berpisah karena waktunya sudah selesai. Ternyata 1 jam cepat sekali. Ini harus closing statement dari Pak Gusmas, kemudian Pak Wagub dan juga ada Pak Kasat PP. Silakan. Baik, satu aja yang ingin saya sampaikan dari Bea Cukai Madura, kami mengajak mari seluruh jajaran masyarakat ya, seluruh masyarakat yang baik yang konsumen maupun distributor maupun produsen yang ada di rokok, mari kita mencoba berusaha yang legal, karena saya yakin ya legal itu mudah, legal itu menyamankan, legal itu tidak kepikiran macam-macam. Insya Allah dengan legal kami siap membantu ya, mengasistensi Bapak Ibu sekalian yang ingin berusaha legal, karena sekali lagi komitmen kami ini didukung kesadaran kami bahwasanya dengan industri yang lebih maju, insya Allah kesejahteraan bukan hanya untuk industri tapi untuk kebahagiaan kita bersama. Ya, mungkin closing statement dari Bapak Wabub. Ya, kami dari jajaran pemerintah Kabupaten Bangkalan beserta segenap masyarakat tetap kami mengajak gempur rokok ilegal. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mengucapkan selamat kepada seluruh kontingen dari Kabupaten Bangkalan yang akan berlaga di Porprov Jawa Timur yang dipusatkan di Jember. Kira-kira seperti itu. Dan terakhir, closing statement dari Bapak Kasatpol PP. Ya, kami mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya yang masih berbuat, apakah itu memproduksi, apakah mengedarkan, untuk tidak melakukannya kembali. Mari, kita sudah diberikan kemudahan untuk melakukan berjaya dan sebagainya, agar juga kami ini yang tergabung dalam bidang penegakan hukum ini, kami bukan kesenangan untuk selalu turun untuk keberhadapan dengan mereka. Ketika itu sudah tidak ada, tentunya kami sendiri sudah bisa melakukan kepada kegiatan yang lain. Saya kira itu. Pemirsa, demikian tadi program dialog khusus yang sudah kita dengarkan bersama dari para narasumber yang sudah hadir. Saya Laili Fitria beserta seluruh kru JTV Madura mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.